Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan ke Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari ke masa kegelapan kejahilan menuju cahaya Islam. Untuk pelajaran hadis, kita akan melanjutkan kitab. Untuk pelajaran hadis, insya Allah akan diajarkan oleh Ustadz Suyanto, STHI, mengajar kelas 8A sampai 8E, dan Ustadzah Yani Maryani, SPDI, mengajar kelas 8F sampai kelas 8L. Dan materi hadis melanjutkan Kitabul Jami yang sudah antum semua miliki di kelas 7. Kita mereview dulu tentang pengertian hadis. Hadis secara bahasa berasal dari kata hadatsa yang berarti baru atau al-jadid dan berita atau al-khabar. Secara istilah, hadis adalah ma'udhifa ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au sifatan. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau. Struktur hadis dibagi menjadi 3. A. Sanad, yaitu silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis yang menyampaikannya kepada matan. Contohnya Abu Hurairah, Umar bin Khattab. B. Matan, yaitu materi atau redaksi hadis. C. Rawi, yaitu orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Contohnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi. Dalam pembelajaran hadis, kita akan mengenal beberapa kalimat. Yang pertama, al-maudhu, judul, nasul hadis, teks hadis, ma'anil mufradat atau syarhul kalimat, kosakata, tarjamah, syarhul hadis, penjelasan hadis, fawaidul hadis atau ma yustafadu minal hadis, yaitu faidah hadis. Materi hadis di kelas 8 semester 1 tentang zuhud dan waro. Kompetensi dasar hadis tentang zuhud dan waro adalah santri memahami isi kandungan hadis tentang zuhud dan waro dan indikatornya. Santri menyebutkan makna hadis tentang zuhud dan waro per kata dan per kalimat. Kedua, santri menerjemahkan hadis tentang zuhud dan waro per kata dan secara keseluruhan teks hadis. 3. Menyimpulkan isi kandungan hadis tentang zuhud dan waro. Keterampilan yang harus dimiliki santri adalah membaca atau melafadzkan hadis tentang zuhud dan waro per kalimat dan keseluruhan teks hadis. Kedua, menulis hadis tentang zuhud dan waro dengan benar. Ketiga, menghafalkan hadis tentang zuhud dan waro. Keempat, mempraktekkan isi kandungan hadis tentang zuhud dan waro dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mempelajari hadis-hadis tentang babuz zuhdi wal waro, kita mengetahui terlebih dahulu tentang definisi daripada zuhud dan waro. Muradif dari az-zuhdu adalah ar-raghbatu fi syai'i au anhu, yaitu sedikit kesukaan atau benci pada sesuatu. Yang dimaksud zuhud di sini adalah meninggalkan kesenangan dunia untuk kesenangan akhirat. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Abu Dzar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuhud di dunia bukanlah dengan mengharamkan yang halal,
dan bukan menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, juhud di dunia ialah kamu jadikan apa yang ada di tangan Allah lebih kamu percayai daripada apa yang ada dalam kedua tanganmu. Dan kamu berada dalam balasan musibah jika kamu ditimpa musibah itu. Paling kamu senangi berada di dalamnya, seandainya musibah itu masih ada pada kamu. Waro. Subuhat adalah meragukan halal dan haram. Waro adalah menjauhi yang syubhat karena takut terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan. Atau waro juga berarti menjauhi segala yang syubhat dan mawas diri terhadap segala yang berbahaya dan membahayakan. Insya Allah kita akan mempelajari hadis tentang zuhud dan waro sekitar 11 hadis dalam satu semester. Semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami hadis dan juga menghafalnya. Jazakumullah khairan kasiron. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.